Kenapa kamu masih mempertimbangkan untuk balikan dengan mantan? Padahal dulu kamu pernah berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa setiap kali dia menghubungimu, hatimu langsung berdebar antara harap dan trauma? Apakah ini benar cinta atau sekadar ketakutan dan kesepian? Sebelum kamu memutuskan untuk kembali ke hubungan lama, ada 7 pertanyaan krusial yang harus kamu jawab dengan jujur. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dirimu dari penyesalan yang lebih dalam. Pertanyaan kelima sangat penting untuk kamu jawab dengan jujur, dan pertimbangkan dengan bijak setiap keputusanmu. Jika kamu sedang dilema dengan keputusan ini, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan like jika kamu pernah mengalami dilema ini. Subscribe untuk konten seputaran hubungan sehat. Dan yang paling penting, bagikan di kolom komentar, menurutmu pertanyaan mana yang paling sulit dijawab? Atau apa alasan terbesar yang pernah membuatmu memutuskan balikan atau menolak untuk balikan? Karena keputusan ini layak dipertimbangkan dengan matang. Mari kita bahas satu persatu. 7 pertanyaan yang harus kamu jawab sebelum balikan dengan mantan. Pertanyaan pertama, apa alasan utama kamu ingin balikan? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin balikan karena benar-benar merasa orang ini adalah pasangan yang tepat, atau hanya karena kamu merasa kesepian? Seringkali kamu merindukan rasa nyaman, bukan orangnya. Bedakan antara butuh seseorang dan butuh dia. Terkadang kerinduan bisa menipu logika. Pastikan motivasimu berasal dari keinginan membangun kembali, bukan mengulang luka yang sama. Jadi coba kamu pikirkan baik-baik, karena keputusanmu hari ini adalah konsekuensi untukmu di masa depan. Pertanyaan kedua, sudahkah kamu dan dia berubah? Perpisahan tidak terjadi tanpa alasan. Apakah kalian sudah memperbaiki hal-hal yang dulu jadi masalah? Kalau masalahnya masih sama, tapi kamu berharap hasilnya akan berbeda, itu bukan cinta, itu adalah harapan kosong. Pertanyaannya adalah, apakah versi kalian yang sekarang masih cocok? Atau kalian hanya cocok dengan versi di masa lalu saja? Coba sekarang kamu renungkan, apakah dia pasti berubah setelah kalian balikan? Atau ini hanya janji untuk berubah, tapi setelah itu dia akan kembali bersikap seperti dulu? Coba kamu pikirkan baik-baik sebelum ambil keputusan. Pertanyaan ketiga, apakah kamu bisa mempercayainya lagi sepenuhnya? Kepercayaan itu seperti kaca, sekali retak, bisa diperbaiki, tapi tak akan pernah seutuh dulu. Jika kamu masih menyimpan curiga, diam-diam stalking media sosialnya, atau merasa tidak aman, itu tanda bahwa lukamu belum sembuh. Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin membangun hubungan dengan pondasi yang rapuh? Jangan pernah korbankan kepercayaanmu dengan apapun, karena membangun kembali kepercayaan yang telah dikhianati tidak semudah membalikan telapak tangan. Pertanyaan keempat, apakah kamu benar-benar sudah memaafkan masa lalu? Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berarti kamu tidak lagi menyimpan luka itu sebagai senjata untuk digunakan di kemudian hari. Kalau kamu masih sering mengungkit kesalahan dia di masa lalu, itu artinya kamu belum sepenuhnya selesai. Coba kamu renungkan pertanyaan ini dalam hati. Apakah kamu siap mencintainya tanpa mengungkit masa lalunya lagi? Karena kebanyakan orang tidak pernah benar-benar selesai dengan rasa sakit yang pernah mereka rasakan di masa lalu. Bahkan jika kalian balikan, mungkin kamu akan menggunakan hal itu untuk menyakiti pasanganmu. Jadi coba renungkan dengan hati-hati keputusanmu saat ini. Pertanyaan kelima, inilah pertanyaan yang paling penting yang harus kamu jawab dengan jujur. Apakah hubungan ini membuatmu berkembang atau kembali mundur? Cinta yang sehat seharusnya mendorongmu untuk tumbuh secara emosional, mental, bahkan spiritual. Kalau dalam hubungan sebelumnya kamu justru merasa terkekang, kehilangan jati diri, atau tidak bebas menjadi diri sendiri, kamu perlu mempertimbangkan ulang. Pertanyaannya adalah, apakah cinta ini membuatmu bertumbuh? Atau justru kembali ke versi dirimu yang dulu pernah kamu perjuangkan untuk tinggalkan? Karena kembali ke hubungan yang tidak sehat hanya akan membuatmu menderita secara fisik maupun mental. Pertanyaan keenam, bagaimana reaksi lingkungan terdekatmu? Orang-orang terdekatmu seperti sahabat dan keluarga biasanya memiliki pandangan yang lebih objektif tentang hubunganmu.
Kalau mereka justru merasa kamu akan jatuh ke lubang yang sama, dengarkan. Bukan berarti mereka selalu benar, tapi bisa jadi mereka melihat hal yang kamu tutupi dari dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kamu terlalu larut dalam perasaan sampai menutup mata dari realita yang orang lain bisa lihat dengan jelas? Terkadang, pendapat dari luar bisa jadi acuan untuk kamu mengambil keputusan antara balikan atau tidak. Pertanyaan terakhir, apa rencana ke depan jika kalian benar-benar balikan? Balikan bukan akhir cerita, justru itu awal babak baru. Kalau kamu dan dia tidak punya rencana yang matang, apa yang akan berbeda kali ini? Bagaimana menyelesaikan konflik? Bagaimana menjaga komunikasi? Maka besar kemungkinan kamu akan jatuh di lubang yang sama. Coba kamu refleksikan hal ini. Apa yang akan kalian lakukan berbeda kali ini, agar hubungan ini layak diperjuangkan kembali. Jangan sampai tujuan kalian balikan hanya untuk membalas apa yang pernah dilakukan oleh pasanganmu di masa lalu. Jadi coba kamu pikirkan baik-baik. Setiap hubungan itu unik, tapi yang pasti, cinta yang sehat selalu dimulai dari kesadaran dan ketulusan. Jangan biarkan rasa rindu menutup matamu dari kenyataan. Jangan biarkan kenangan masa lalu mengubah fakta bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang dewasa, aman, dan membuatmu bertumbuh. Sebelum memutuskan untuk kembali ke hubungan yang lama, pastikan kamu sudah menjawab ketujuh pertanyaan ini dengan jujur. Bukan dari rasa takut, tapi dari kedewasaan dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Sekarang, saya ingin mendengarkan dari kamu. Pernahkah kalian berada di posisi ingin balikan? Atau masih dilema dengan keputusan ini? Bagikan di kolom komentar sekarang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.